Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Muhammad Aidil, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang kisah seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal merupakan murid dari Imam Syafi'i. Beliau dikenal juga dengan nama Imam Hambal. Suatu ketika, beliau sangat ingin menuju ke salah satu kota di Irak. Kota tersebut bernama Kota Basroh. Padahal beliau tidak ada janji dengan seseorang dan tidak ada hajat di kota tersebut. Namun akhirnya beliau tetap melaksanakan perjalanan dari kota Baghdad ke Kota Basroh. Sampainya di Kota Basroh, memasuki waktu sholat Isya. Beliau pun singgah di salah satu masjid yang ada di Kota Basroh untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Setelah melaksanakan sholat Isya, jamaah bubar, beliau kemudian ingin beristirahat di masjid tersebut. Ketika ingin berbaring, marbot masjid datang menghampiri beliau. "Mau apa ya, Syekh?" Syekh dapat diartikan dengan 3 makna. Yang pertama orang tua, yang kedua orang kaya, dan yang ketiga orang yang berilmu. Akan tetapi panggilan Syekh pada kisah ini bermakna orang tua karena beliau lebih terlihat sebagai orang tua. Sebenarnya Imam Ahmad merupakan imam yang sangat terkenal dan sangat dikagumi pada masa itu. Akan tetapi karena pada saat itu belum ada foto dan gambar, sehingga banyak yang tidak mengenal wajah beliau, akan tetapi hanya mengenal namanya saja. Namun Imam Ahmad kemudian menjawab, "Saya musafir dan saya ingin beristirahat di masjid ini." Akan tetapi marbot melarang dan berkata, tidak boleh tidur di dalam masjid." Kemudian Imam Ahmad pun diusir keluar masjid. Kemudian Imam Ahmad kembali ingin beristirahat di teras masjid. Tidak lama kemudian marbot masjid kembali datang. "Mau apa lagi ya, Syekh?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir dan saya ingin beristirahat." Kemudian marbot kembali menjawab, "Jika di dalam masjid saja tidak boleh, otomatis di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad kemudian diusir dan sambil didorong sampai ke jalanan. Nah, di samping masjid tersebut terdapat seorang penjual roti dengan yang tinggal di rumah yang sangat kecil dan sederhana. Melihat Imam Ahmad didorong oleh marbot masjid, penjual roti tersebut memanggil Imam Ahmad untuk beristirahat di rumahnya, meskipun rumahnya sangat kecil. Imam Ahmad pun kemudian datang ke rumah penjual roti tersebut untuk beristirahat. Ketika Imam Ahmad beristirahat, penjual roti melanjutkan aktivitasnya untuk membuat roti. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik yang membuat Imam Ahmad ini sangat tertarik dengan penjual roti ini, di mana penjual roti ini selama membuat roti, baik itu memasukkan gula, kemudian membuat adonan roti, penjual roti ini selalu beristighfar. Nah, karena penasaran dengan hal itu, Imam Ahmad kemudian bertanya kepada penjual roti tersebut, "Sudah berapa lama kamu melakukan pembiasaan ini?" Kemudian penjual roti menjawab, "Sudah 30 tahun saya menjual roti, berarti sudah selama itu pula saya melakukan kebiasaan ini." Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Apa yang kamu dapatkan dari istighfarmu itu?" Penjual roti kemudian menjawab bahwasanya apapun
yang saya minta pasti insya Allah semua dikabulkan oleh Allah. Namun memang Nabi SAW pernah bersabda bahwa siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan semua jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian penjual roti ini melanjutkan bahwasanya ada satu permintaan yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad kemudian bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Penjual roti menjawab bahwasanya saya meminta kepada Allah agar tidak diwafatkan sebelum saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mendengarkan kisah itu, Imam Ahmad kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata inilah jawaban mengapa saya sangat ingin datang ke kota ini. Ternyata ini merupakan jawaban dari doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Imam Ahmad yang kamu cari itu. Kemudian penjual roti sangat bahagia dan akhirnya seluruh permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya mari kita senantiasa membiasakan lisan kita, membiasakan bibir kita untuk mengucapkan astagfirullahaladzim dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktivitas apapun. Semoga dengan istighfar yang senantiasa kita lafazkan menjadi sesuatu yang membuat segala permintaan atau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit cerita yang dapat saya sampaikan terkait kisah dari Imam Ahmad bin Hambal dan penjual roti ini. Dan mohon maaf jika selama cerita yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.